Universitas Widyatama, salah satu kampus ternama di Kota Bandung yang dipimpin oleh Profesor Opsotar Sinaga telah mengaplikasikan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digaungkan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Di antaranya adalah menjalankan program magang mahasiswa Widyatama di dunia usaha dan industri selama 1 semester yaitu di semester 6, 7, dan 8. Di samping itu, agar informasi mengenai akreditasi lebih gamblang dan dipahami, pihak utama sengaja mengundang Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Profesor Agus Setiabudi. Dirinya memberikan materi mengenai kebijakan akreditasi BAN PT dan implementasi kebijakan BAN PT di masa pandemi. Dilangsungkan mengikuti protokol kesehatan, di ruang seminar utama, Gedung B, lantai 6, Jalan Cikutra nomor 204A, pada Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021. Pada kesempatan itu Profesor Agus mengatakan, standar yang ditetapkan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi selalu berubah. Sehingga BAN PT harus melakukan perubahan instrumen, sebagai dasar untuk perubahan akreditasi tersebut. Itu karena standar yang ditetapkan oleh pemerintah kan berubah. Sehingga kami melakukan perubahan instrumen sebagai dasar untuk evaluasi akreditasi tersebut. Ya, nah tentu yang harus bisa dilakukan oleh perguruan tinggi itu adalah upaya untuk memenuhi standar-standar itu. Karena BAN PT kan sebetulnya hanya di fase akhir, apakah mereka memenuhi standar atau tidak. Nah, upaya yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam konteks akreditasi adalah pemenuhan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi pada dasarnya, ya. Karena walaupun pemerintah itu hanya menetapkan standar minimal, perguruan tinggi menetapkan standar yang lebih tinggi dari standar minimal tersebut. Mungkin standar yang cukup krusial mungkin Pak, yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri bagaimana? Ya, dari pengalaman BAN PT melakukan evaluasi itu ada beberapa standar yang menjadi kesulitan terutama di perguruan tinggi yang relatif masih kecil, ya. Itu adalah pemenuhan standar dosen, karena kan dosen itu akan harus memenuhi kualifikasi tertentu dengan jumlah tertentu. Walaupun sebetulnya dari perkembangan yang ada, dari sisi jumlah itu sudah menurun. Dulu jumlah minimal itu 6 per program studi, sekarang itu sudah turun menjadi 5. Kemudian yang kedua adalah standar kualifikasi, terkait kualifikasi. Kualifikasi itu minimal pendidikan, S2, S3 gitu kan. Nah, itu bagian yang pertama yang biasanya perguruan tinggi agak sulit memenuhinya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan output berupa penelitian dan publikasi, ya. Di Dharma ketiga dari perguruan tinggi itu biasanya relatif kurang. Masih kurang, ya. Sehingga aspek-aspek itu saya kira yang harus dikejar oleh perguruan tinggi. BAN PT sebetulnya hanya di fase akhir apakah mereka itu memenuhi standar atau tidak. Yang harus dilakukan perguruan tinggi melakukan pemenuhan standar-standar yang ditetapkan. Karena pemerintah menetapkan standar minimal maka perguruan tinggi harus menetapkan standar yang lebih tinggi. Pada kesempatan yang sama, Profesor Obi, sapaan akrab untuk Rektor Utama, mengatakan pihaknya sengaja mengundang Profesor Agus. Hal itu untuk melihat kebijakan-kebijakan terbaru dari BAN PT sekaligus pemberian tips terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kepada Bapak Profesor Agus untuk memberikan pengarahan, memberikan pencerahan, sekaligus memberikan informasi perkembangan terakhir dari kebijakan-kebijakan yang ada di BAN PT. Terutama pada proses akreditasi dengan sistem online atau daring. Bagi Utama, 9 elemen yang ada tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya dan masih bisa dipenuhi oleh Widyatama.